Bicara mengenai psikologi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Setiap orang mempunyai sisi psikologis di mana sisi ini berdampak pada hal-hal tindakannya. Hal ini disebut dengan gejala jiwa. Dalam pendidikan pun, gejala jiwa manusia yang mendasar banyak muncul. Gejala jiwa tersebut akan mempengaruhi berbagai perilaku manusia, baik perilaku pendidik maupun perilaku peserta didik. Terdapat beberapa bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah usaha untuk mengenal dunia sekitar dengan menggunakan alat indera. Pengamatan ada tiga. Yang pertama, pengamatan ikonik atau pengamatan visual yang melibatkan indera penglihatan. Mereka dapat memahami sesuatu dengan melihat secara langsung kejadian atau dengan melihat video. Kemudian pengamatan ekoik atau pengamatan auditory yang melibatkan pendengaran. Dalam hal ini, mereka dapat lebih memahami sesuatu dengan cara mendengar. Kemudian pengamatan kinestetik atau pengamatan yang melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan yang berfungsi menseimbangkan pengamatan ikonik dan ekoik. Yang kedua yaitu ingatan atau memori. Ingatan adalah kemampuan untuk memasukkan, menyimpan, dan memunculkan kembali yang kita terima. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia, berarti ada sesuatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah dialami. Namun tidak semua yang pernah dialami akan tetap tinggal seluruhnya dalam ingatan, karena ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. Dari faktor usia, ingatan yang paling tajam pada manusia kurang lebih 10-14 tahun. Kemudian kemampuan mencamkan dalam ingatan juga dipertinggi, tetapi hanya untuk kesan-kesan yang logis. Ini berlangsung di antara umur 15-50 tahun. Dan setelah 50 tahun, ingatan menjadi semakin berkurang atau menjadi pikun. Yang ketiga yaitu berpikir. Berpikir merupakan aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru, memulai transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Terdapat dua jenis berpikir, yaitu berpikir dengan otak kiri dan berpikir dengan otak kanan. Cara berpikirnya otak kiri sesuai dengan tugas-tugas teratur, ekspresi verbal, dan cara membaca otak kanan yaitu dengan acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik, terlibat dalam kegiatan nonverbal. Keempat yaitu inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Peran inteligensi dalam keberhasilan belajar yang pertama yaitu anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi belum tentu memiliki kehidupan yang sukses dan menyenangkan. Yang kedua, Daniel Goleman menyatakan setinggi-tingginya IQ, seseorang hanya menyumbangkan kira-kira 20% terhadap kesuksesan seseorang, sedangkan 80% diisi oleh faktor lain. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa IQ turut mempengaruhi prestasi belajar, tapi bukan satu-satunya predikator yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Yang kelima yaitu emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi adalah tergugahnya perasaan yang disertai perubahan-perubahan dalam tubuh, misal otot tegang, jantung berdebar. Emosi memberi warna pada perilaku manusia sehari-hari. Emosi sering dikaitkan dengan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku dan memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku.
Peran emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Emosi membantu proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak kurang mampu merekatkan pelajaran dalam ingatan. Yang keenam yaitu tanggapan dan fantasi. Tanggapan adalah mengingat atau mengalami kembali sesuatu yang pernah kita amati, gambaran ingatan dari sesuatu pengamatan. Fantasi didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang ada. Macam fantasi. Yang pertama, menurut sifatnya ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Dan yang kedua, menurut jenisnya. Fantasi mencipta, fantasi memimpin, fantasi melaksanakan. Dalam dunia pendidikan banyak manfaat dan nilai fantasi diperlukan. Karena itu setiap calon guru perlu mempelajari secara mendalam berbagai bentuk dan gejala fantasi anak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.